Jadi apa kesimpulannya? Kenapa sebuah artikel itu pada akhirnya saya setujui untuk dijadikan sebagai proposal skripsi? Pertama jelas saya lihat dari aspek minat si mahasiswa yang bersangkutan. Kira-kira dia itu punya niat meneliti di topik ini atau tidak. Ketika Anda menjawab, ya saya minat untuk meneliti topik ini, ya sudah, kita coba untuk bersama-sama mengkaji lebih dalam artikel ini. Sejauh mana Anda mampu memahami artikel ini? Oke, Anda mau dan mampu. Dari pertimbangan berikutnya, setelah tahu bahwa Anda itu mau dan mampu untuk mengeksekusi artikel ini untuk menjadi proposal skripsi adalah dengan lihat biasanya tahun sih. Untuk beberapa dosen tertentu itu dia punya idealisme bahwa sebuah penelitian itu harus skripsi ya, harus diambil dari artikel 3 tahun terakhir. Itu ya saya setuju aja, karena apa? Ada pemutahiran topik yang sedang ditampilkan di situ. Daripada kita mengambil tema yang sudah lama, yang sudah banyak orang meneliti, itu buat apa? Tapi ketika kita mengambil topik yang baru, isunya itu aktual saat itu juga, saya kira itu akan memberikan banyak temuan menarik. Artinya kontribusi dari penelitian Anda itu lebih jelas. Oke, itu alasan yang kedua. Ini tahun 2019, relatif baru kan 1 tahun terakhir. Padahal kan idealnya 3 tahun terakhir ini lebih bagus lagi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika saya melihat dari dukungan teorinya, ternyata literature review ini tidak semua artikel internasional mencantumkan seperti ini. Biasanya setelah dia bikin introduction atau latar belakang, langsung ke pengembangan hipotesis. Tapi di sini si penulis ini memberikan tinjauan teoritis atau kajian pustaka yang jelas untuk masing-masing variabel yang diteliti. Nah, ini akan menjadi penguat Anda dalam hal ketika Anda ingin menjabarkan teori apa sih yang mendasari semua variabel atau hubungan antar variabel yang saya teliti di skripsi saya. Ini kan salah satu hal yang nantinya akan ditanyakan oleh penguji dalam sebuah ujian, entah itu Semprot, Semnas maupun ujian pendaftaran. Nah, kemudian oke ya, ini tak minimize saja, nanti aja deh. Kemudian yang tidak kalah penting yang berikutnya, setelah ada landasan teori yang jelas dan lengkap, saya biasanya akan melihat ke aspek ini, hipotesisnya. Hipotesis itu biasanya diletakkan di mana sih? Di sini, research model and hypothesis. Jadi ada gambar model kerangka penelitiannya, ada juga hipotesis yang dikembangkan di situ. Nah, biasanya untuk artikel yang baik, per hipotesis itu ada dasarnya masing-masing. Kadang ada satu artikel itu dia semua hipotesis dikelompokkan, misalkan dikumpulkan ya, bahasa Indonesia yang baik. Dia ada pengembangan hipotesis, tapi hanya menjabarkan secara keseluruhan, tidak mendetail. Misalkan seperti ini ya, effect of information source digabung dengan yang effect of social interactivity digabung dengan effect of consumer brain engagement. Jadi dalam satu pembahasan itu isinya 3 itu, paragraf penuh, 1 paragraf penuh, kemudian bawahnya langsung berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dituliskan adalah sebagai berikut 1, 2, 3. Nah, itu biasanya akan membuat kita kesulitan untuk mengekstrak masing-masing hipotesis itu dasarnya dari mana saja. Tapi untuk contoh artikel ini dia cukup lengkap karena per hipotesisnya itu ada dasar yang kuat. Ini menarik. Ini akan memudahkan Anda ketika nanti Anda menyusun bab 2 dan juga referensi untuk bab 1. Kemudian ketika Anda membuat tabel posisi studi, jadi bagaimana sih posisi penelitian Anda itu saat ini tahun 2020 dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya nanti akan diminta ya sekitar 5-10 tahun terakhir ya, tergantung konteks penelitiannya itu termasuk relatif banyak diteliti atau tidak. Nah, setelah ada aspek hipotesis yang lengkap itu tadi, berikutnya yang saya lihat adalah dari, tentu saja yang tidak kalah penting adalah dari model atau kerangka. Ketika ada conceptual framework atau kerangka penelitian atau model penelitian yang jelas seperti ini akan membuat Anda lebih mudah memahami artikel tersebut. Ini sebenarnya sedang meneliti apa sih? Oh, variabel dibandingnya adalah brand resonance. Jadi penguatan merek. Sebuah merek yang diresonansi itu ternyata dipengaruhi oleh keterikatan antara si consumer dengan merek tersebut yang dipengaruhi atau terbentuk diawali dari pencarian informasi dan interaktivitas sosial dalam penggunaan sosial media tersebut. Oke, obvious. Nah, dari kerangka ini Anda mendapatkan gambaran yang komplit terkait dengan isi dari penelitian ini nantinya akan seperti apa dibandingkan ketika sebuah artikel itu tidak mencantumkan conceptual framework,
atau kerangka penelitiannya. Kemudian yang tidak kalah penting atau justru yang paling saya utamakan adalah ketika sebuah artikel itu dia menyantumkan measurement scale atau skala pengukuran atau gambarannya kuesionernya. Indikator masing-masing variabel itu ditampilkan secara lengkap di sini. Masing-masing bahkan beserta dimensinya. Masing-masing indikator yang diteliti itu memiliki dukungan yang kuat juga dari teori-teori sebelumnya. Nah, ini akan memudahkan Anda karena apa? Anda tidak perlu mencari artikel lain lagi yang berisi indikator penelitian yang akan Anda kaji. Ada information search di sini dan seterusnya. Ini indikatornya, measurement scale atau gambarannya kuesionernya, ada kuesionernya. Nah, ini alasan kenapa saya pada akhirnya men-ACC artikel ini. Intinya adalah ketika Anda memilih tema itu, Anda tentukan dulu minat Anda itu untuk meneliti apa. Kemudian ketika Anda ketemu artikel yang tepat, Anda coba pelajari dulu. Anda bisa memahami enggak? Artikel itu kan ada tingkatannya ya. Ada yang relatif mudah, ada yang sedang, ada juga yang sulit. Nah, kalau Anda merasa kesulitan untuk memahami sebuah artikel ya, menurut saya itu tidak bijak ketika Anda memutuskan untuk memaksakan diri mereplikasi artikel tersebut dalam sebuah penelitian. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah dari dukungan teori yang kuat dari masing-masing variabel itu tadi sudah saya berikan contoh. Kemudian berikutnya dengan melihat model, ada model penelitian yang jelas sehingga akan mempermudah Anda untuk memahami keterkaitan antar variabel yang diteliti. Kemudian setelah itu ada yang paling penting justru adalah ketika sebuah artikel itu menyantumkan kuesioner yang lengkap untuk masing-masing variabel yang akan diteliti.